Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Fauzi Agritama. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Aktivitas Pelugada Streetwear melalui Instagram dengan studi kasus kegiatan branding spesial after school. Yang pertama adalah konteks penelitian. Zaman semakin berkembang, kemajuan zaman ditandai dengan munculnya platform-platform seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan yang lainnya. Dengan munculnya platform tersebut, segala informasi yang terkini dapat diakses dengan mudah melalui internet. Selain dapat digunakan untuk mengakses informasi, platform itu pun dapat dijadikan sebagai sarana untuk pemasaran atau branding. Salah satunya adalah platform Instagram yang di dalamnya bisa digunakan untuk mengiklankan produk atau jasa. Lalu kini Instagram tidak hanya digunakan oleh masyarakat saja, melainkan digunakan oleh perusahaan sebagai media untuk branding atau memasarkan produknya. Hal itulah yang menjadi dasar penelitian ini guna menggali lebih dalam perihal aktivitas Palugada Streetwear melalui Instagram. Adapun pertanyaan penelitiannya, yang pertama adalah bagaimana penetapan referensi konten after school untuk di Instagram. Lalu yang kedua, bagaimana standarisasi Palugada dalam menentukan talent untuk branding after school. Lalu bagaimana evaluasi konten after school yang dilakukan oleh Palugada. Dan yang terakhir adalah mengapa special article after school dijual secara terbatas. Adapun tujuan penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan. Dan berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Lalu, di dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis, metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi ke tempat dan observasi Instagram dari Palugada sendiri, wawancara bersama narasumber, serta dokumentasi sebagai bukti pendukung. Lalu, yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah Raditya Almurica selaku CEO dari Palugada, Kang Nibo selalu marketing dari Palugada, serta Caca dan Hanif sebagai konsumen serta followers Palugada, begitupun konsumen dari After School sendiri. Seperti itu. Lalu sekarang ke bagian pembahasan. Yang pertama adalah referensi konten After School. Dari referensi ini didapatkan bahwasannya referensi Palugada adalah membangun kembali kultur berpakaian jaket varsity atau remaster culture, atau membangun kultur berpakaian varsity yang telah lama hilang. Lalu segmentasi publiknya yang menjadi bagian dari referensi konten juga, dan fashion streetwear. Lalu yang kedua ada standarisasi talent konten after school. Yang pertama adalah cara berpakaiannya seperti apa. Lalu milenial dalam artian generasi muda atau anak muda. Dan yang ketiga adalah menarik perhatian. Dan yang ketiga ada evaluasi konten after school, yaitu evaluasi progres yang dilakukan seminggu sekali atau weekly meeting, yang di dalamnya ada evaluasi media sosial serta evaluasi penjualan. Lalu yang terakhir adalah mengapa after school dijual secara terbatas. Yang pertama adalah eksklusivitas, lalu produk yang diingat atau memorable produk, dan yang ketiga adalah kebijakan dari perusahaan sekaligus idealis dari perusahaan sendiri. Kesimpulannya adalah penentuan referensi yang dilakukan oleh Palugado untuk konten after school di Instagram didasari dengan keinginan remaster culture, maka dari paparan kontennya pun menyesuaikan dengan segmentasi publiknya juga, dan tetap tidak meninggalkan unsur perihal fashion streetwear karena Palugada sendiri bergerak di bidang fashion streetwear. Lalu yang kedua adalah dalam menentukan talent, Palugada menggunakan influencer sebagai talent content brandingnya. Ada beberapa indikator atau standarisasi dari Palugada dalam menentukan talentnya. Yang pertama adalah cara berpakaian dari talent tersebut, lalu usia dari talent atau generasi milenial, dan yang terakhir ada indikator apakah talent tersebut menarik perhatian atau tidak, atau mungkin biasa disebut eye-catching atau tidak. Dan yang ketiga adalah dalam melakukan evaluasi, Palugada memiliki prosesnya tersendiri yang biasa disebut dengan weekly meeting per 1 minggu sekali. Dalam weekly meeting ini yang dibahas adalah dibagi dua, yaitu ada evaluasi sosial media serta penjualan dan progres dari per divisi atau perorangan. Dan yang terakhir adalah Palugada tidak memproduksi kembali artikel tersebut karena ingin membuat produk tersebut menjadi produk yang eksklusif, produk yang diingat, serta kebijakan dari perusahaan. Sekian paparan dari penelitian saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.